Selamat pagi, Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting asistensi pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Hmm, Terima kasih saya ucapkan pada Mas Bayu Dimas Diajeng yang sudah mengikuti Zoom meeting asistensi pada pagi hari ini. Libur Lebaran tak terasa sudah usai. Hari ujian pun tiba. Dari Kang Mas Bayu Dimas Diajeng sekalian yang mungkin masih merasa kebingungan atau kesusahan dalam memahami materi-materi perkuliahan, Hema Manajemen hadir sebagai solusi untuk menjawab keresahan Kang Mas Bayu Dimas Diajeng sekalian. Solusi tersebut adalah dengan adanya kegiatan asistensi yang akan membantu Kang Mas Bayu Dimas Diajeng dalam mempersiapkan eh, segala hal yang dibutuhkan untuk menghadapi ujian, meningkatkan pemahaman dan lain-lain. Tanpa bicara panjang lebar, kita langsung masuk ke acara selanjutnya yaitu eh, pembawaan materi asistensi keuangan yang akan dibawakan oleh Kang Mas Haidar selaku tentor. Nah, sebelum masuk ke asistensi materi akuntansi keuangan, teruntuk Kang Mas Bayu Dimas Diajeng sekalian dipersilakan untuk mengisi link absen terlebih dahulu. Untuk link absennya bisa dilihat di grup WA ya. Saya ulangi lagi untuk Kang Mas Bayu Dimas Diajeng bisa mengisi link absen terlebih dahulu. Link absen ada di grup WA dan juga di kolom chat. Kalau dirasa sudah mengisi bisa bilang sudah ya di chat. Sudah, Mas. Oke. Baik, karena dia dari Kang Mas Bayu Dimas Diajeng sekalian sudah mengisi link chat, link absen, maka dari itu kita langsung masuk ke materi pertama dari asistensi, yaitu akuntansi keuangan yang akan dibawakan oleh Kang Mas Haidar selaku tentor. Untuk Kang Mas Haidar, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih, Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, saya, warahmatullahi wabarakatuh. saya Haidar. Saya akan membawakan materi ya untuk asistensi kali ini. Saya izin share screen ya, Kak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar, Terdengar. Terdengar, terdengar Kak. Kang Mas. Dengar.
Mohon izin share screen, Kak. Ini share screen-nya masih di disable. Udah bisa belum? Udah. Terima kasih ya. Apakah terlihat? Ya, terlihat Kang Terlihat. Mas. Oh iya, aman ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, menuju soal nomor 1. Mohon disimak baik-baik. Nomor 1 ini adalah materinya kita rekonsiliasi bank dan piutang dagang ya, seperti di ini atas ini. Rekonsiliasi bank adalah ketika kita mencoba menyamakan saldo antara perusahaan kita dengan yang ada di bank. Soalnya kadang bisa berbeda pencatatannya baik di perusahaan maupun pada bank. Ya, contohnya di sini di soal A, saldo rekening giro pada tanggal 31 Desember 2022 menurut laporan bank sebesar 390 juta. Sedangkan saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar 402.350.000. Nah, di sini terdapat perbedaan. Cara mengerjakannya adalah kita buat dua kolom seperti ini. Kolom perusahaan dan kolom bank. Terserah bisa di mana saja. Perusahaan di kiri atau di kanan, itu terserah kalian yang mengerjakan. Lalu kita tulis saldo awal. Saldo awal dari perusahaan sebesar 402.350.000. Lalu menurut bank 390 juta. Lalu kita lanjut pada soal yang B. Cek perusahaan yang masih beredar tanggal 31 Desember adalah sebesar 57 juta. Nah, cek beredar ini ada di bagian bank. Bank pada ini ya, kolom dikurangi. Cek beredar 57 juta. Kenapa kok cek beredar ada pada bank? Karena saat perusahaan membuat cek, nah cek itu diserahkan ke penerima, sedangkan belum dicairkan. Nah, sedang belum dicairkan, tapi pada saldo perusahaan itu sudah mengurangi saldo gitu. Jadi tinggal banknya aja yang tinggal mengurangi ketika dicairkan. Makanya ketika cek belum dicairkan disebut cek beredar. Maka mengurangi saldo pada bank sebesar 57 juta. Oh ya, sebelumnya ini dikasih kolom ditambah dan dikurangi ya. Ditambah dan dikurang. Seperti ini. Ini ditambah, ini juga dikurang. Gitu ya. Terus kita masuk soal yang C. Cek sebesar 7,5 juta untuk membayar utang perusahaan kepada PT Matsumapan keliru dicatat oleh perusahaan sebesar 750.000. Seharusnya yang keluar sebesar 7,5 juta, tapi yang dicatat oleh perusahaan hanya 750.000. Karena ini gap-nya jauh sekali ya, 7,5 dengan 750.000. Nah, ini kita masukkan pada kolom, nah, pada kolom dikurangi koreksi PT Matsumapan 6.750. Kenapa kok 6 juta? Karena 7,5 juta ini kita kurangkan dengan 750.000. Hasilnya adalah 6.750.000. Ya. Terus kita masuk yang soal selanjutnya. Setoran yang belum dicatat oleh bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar 75 juta. 75 juta ini adalah setoran yang belum dicatat oleh bank. Jadi ada uang masuk ke rekening bank, tapi bank belum mencatat gitu. Makanya di sini ditambah di sini ya. Setoran belum dicatat sebesar 75 juta. Nah, ini ya, 75 juta.
Terus lanjut lagi yang E, cek sebesar 4,5 juta untuk membayar biaya listrik keliru dicatat oleh perusahaan sebesar 8,5 juta. Jadi kan ada terpaut lagi gap lagi ya, antara 4,5 dan 8,5 juta. Tentu ini akan sangat jauh berbeda kan gapnya. Nah, makanya kita taruh di saldo perusahaan yang ditambah sebesar ini ya, koreksi beban listrik sebesar 4 juta. Kan di sini 4,5 untuk membayar biaya listrik keliru dicatat oleh perusahaan 8,5. Perusahaan mencatatnya 8,5, seharusnya 4,5. Ini seharusnya kan 4,5, maka ada gap sebesar 4 juta. Yang besar dikurang yang kecil. Maka uangnya, istilahnya uangnya baliklah yang 4 juta itu. Nah, balik kan, masuk lagi ke rekening bank, rekening perusahaan sebesar 4 juta. Gitu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Dia bertanya, Mas, Boleh, silakan. itu yang dari nomor, sorry, yang cek itu, yang keliru kan Ya. ada yang sama yang, mana yang dari barusannya? C yang sama yang E, itu kan sama-sama keliru, tapi kok posisinya berbeda gitu. Yang C sama yang E. Ya, Oh ya. kan sama, Kenapa yang satu dikurangi, yang satu kok ditambah gitu? ya betul. Ya. Yang C tadi cek sebesar 7,5. Ini ya, tadi ya. Saya kasih warna biru. Nah, yang dengarkan yang ini dengan yang ini ya. Iya Yang betul. biru dengan yang kuning. Oh ya. Yang C pertama dulu ya. Cek sebesar 7,5 juta untuk membayar utang perusahaan kepada PT Majumapan keliru dicatat sebesar 750.000. Jadi kan uang yang harus keluarkan 7,5 juta ya. Tapi kok yang dicatat cuma 750.000. Jadi istilahnya kamu punya uang 10 juta, yang seharusnya keluar 4 juta, tapi yang tercatat cuma 2 juta. Nah, makanya pada pencatatan itu dikoreksi, yang dari 2 juta menjadi 4 juta. Begitu. Nah, serupa dengan hal ini. Harusnya kan dicatat 7,5 nih. Ternyata yang dicatat cuma 750.000. Jadi kan ada kekurangan. Uang sudah keluar 7,5 juta, tapi yang dicatat cuma 750.000. Nah, makanya kita perlu mengoreksi pencatatannya. Nah, ini ya, 6.750.000. Kan 750 kan 7 juta, 7,5 juta dikurangi 750 kan hasilnya 6.750. Nah, yang perlu dikoreksi adalah ininya, pencatatannya. Gitu untuk yang C. Lalu untuk yang yang E, cek sebesar 4,5 untuk membayar biaya listrik keliru dicatat 8,5. Perusahaan udah keluar uang 4,5 juta, tapi sama si akuntan kok nyatanya malah lebih 8,5. Kan kelebihan 4 juta tuh, ya kan? Makanya pada pencatatannya ini 8,5 dikoreksi koreksi beban listrik bertambah 4 juta. Maksudnya adalah untuk mengurangi si 8,5 juta ini, Mas. Nah, 8,5 juta ini. Jadi perusahaan itu cuma keluar uang 4,5, tapi kok dicatatnya 8,5. Nah, makanya kan kita perlu kurangkan ini ya. Kita perlu kurangkan. Gitu. Gimana, apakah terjawab atau masih kurang jelas? Sudah terjawab. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai yang ya tadi ya. Masuk yang F. Biaya bank bulan Desember 2022 sebesar 600.000. Jadi ini ada biaya administrasi bank lah. Administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan.
Makanya kita catat, ini beban administrasi bank sebesar 600.000. Ini ya, beban administrasi. Soalnya kan yang bayar administrasi bank kan tentu perusahaan kan, bukan bank kan. Terus G, memo kredit untuk jasa giro bulan Desember 2022 adalah sebesar 6 juta rupiah, belum dicatat oleh perusahaan. Jadi jasa giro, memo kredit jasa giro ini pendapatan bunga. Pendapatan bunga yang masuk ke kas perusahaan, tapi belum dicatat. Nah, makanya kita catat, ya ini. Ya, sampai sini. Terus yang soal H, bank mengkredit rekening giro perusahaan untuk penagihan wesel yang dilakukan oleh bank sebesar 12 juta rupiah. Jadi ini wesel tagih ya. Wesel tagih, bank mengkredit rekening giro perusahaan. Jadi rekening giro perusahaan pada, gimana ya jelasin ya? Jadi itu bank menagihkan wesel gitu. Menagihkan wesel, makanya pada saldo perusahaan bertambah sebesar 12 juta. Jadi bank menagih ke utang, menagihkan hutang. Nah, iya makanya saldonya bertambah sebesar 12 juta rupiah. Terus yang terakhir, cek Mas, dari Tuan Hanif sebesar 9 juta dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya atau cek kosong. Cek kosong ini tentunya mengurangi saldo perusahaan ya. Harusnya perusahaan dapat uang 9 juta, karena ceknya nggak ada isinya, makanya berkuranglah, nggak jadi dapat 9 juta. Nah, nggak jadi ya. Oke, ini soal dari A sampai I, semuanya sudah kita tulis dalam laporan rekonsiliasi bank. Ya, ini namanya laporan rekonsiliasi bank. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh iya, sebelum itu, kita hitung ulang lagi saldonya. Saldo awal, ini ya, 402.350.000. Kita tambahkan dengan ini, ya, tambahkan, lalu dikurangi dengan yang ini. Nah, maka ketemu di sini ya hasilnya ya. 408 juta. Yang ini juga 408 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari laporan rekonsiliasi bank. Oke, saya lanjut ya. Lalu kita setelah membuat laporan rekonsiliasi ini, tabel ini, kita buat jurnalnya. Nah, ini ya, jurnal penyesuaian. Jurnal ini kita buat hanya pada perusahaan. Ingat ya, kita hanya menjurnal bagian perusahaan. Bagian ini saja yang kita jurnal. Ya. Yang bank kita nggak usah jurnal. Karena bank urusan bank, perusahaan urusan perusahaan. Jadi yang bank ini kita tidak perlu jurnal. Ya, kita hanya menjurnal yang bagian perusahaan. Kita ngejurnal ini urut saja dari soalnya ya. Dari soalnya ini aja diurutkan. Jadi nggak usah dari, oh ini jangan dari ini ya. Jangan dari sini ke sini ke sini. Tapi kita urutkan dari soalnya saja. Ya. Yang pertama jurnal untuk hutang dagang. Hutang dagang tadi nah ya 6.750.000. Ya, kita posting di sini. Nah, posting debit, ini kreditnya. Ya, gini ya. Ini lalu kita beban listrik juga kita jurnal. Beban listrik tadi berapa? 4 juta ya. Ini 4 juta. Kita posting di sini. Kasnya masuk ya 4 juta ya, karena ini kan ditambah posisinya. Nah, jadi kasnya masuk 4 juta.
Kalau ini tadi kasnya ada di kredit karena mengurangi kas ya ini ya, hutang dagang ini. Lalu beban administrasi juga mengurangi kas sebesar 600.000 seperti sini. Kas untuk pendapatan bunga yang ini ya, 6 juta ini. Kita posting, masuk kas. Lalu kas masuk lagi sebesar 12 juta. 12 juta karena wesel tagih tadi, perusahaan menagih, bank menagihkan wesel gitu ya. Lalu piutang dagang 9 juta, ini mengurangi kas ya, karena cek kosong tadi. Nah ini ya, cek kosong tadi ya. Nah, kita posting 9 juta, mengurangi kas 9 juta. Gitu. Sampai jurnal penyesuaian ada yang ditanyakan? Aman ya? Lalu ini untuk tambahan, kita perlu untuk menghitung ya. Ini kan tadi cuma jurnalnya, yang ini tadi jurnalnya, kita perhitungannya kita di sini. Jadi kita hitung nantinya. Nah, yang pertama ini ya, koreksi PT Maju Mapan. Jadi kita tulis juga tuh jurnal salah, tulis angka yang salah. Kita salah mencatat berapa? 750.000 kan? Nah, kita tulis nih 750.000 mengurangi kas 750.000. Lalu kita buat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini sebenarnya kalian nggak bikin juga nggak apa-apa, tapi untuk dipelajari saja. Jadi kita bikin jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini tinggal kita balik saja ya. Persis kan? Kasnya di atas, hutangnya di bawah. Yang ini hutangnya di atas, kasnya di bawah. Ya, gini. Terus kita bikin jurnal yang benar. Jurnal yang benar, yang tadi harusnya ditulis ya, 7,5, 7,5, hutang dagang, kas, tapi itu jurnal koreksi, jurnal balik, dan jurnal betul kita gabungkan. Jadi kan 7,5 dikurangi 750 ya, hasilnya 6.750, dan kas 6.750. Nah, yang kita posting ke jurnal besar yang tadi, yaitu yang ini, yang jurnal koreksi ini yang kita posting. Jurnal ini kita posting ke sini, 6.750.000. Itu. Terus begitu pula dengan yang selanjutnya, untuk biaya listrik tadi. Ya, yang salah kita tulis dulu, jurnal salah. Terlihat tidak gambarnya di sini? Terlihat ya? Jurnal salah, kita tulis biaya listrik sebesar 8,5 kan tadi kan? Ditulis 8,5 kan? 8,5, 8,5. Kita bikin jurnal pembaliknya, jadi masuk lagi ke kasnya. Jadi uang ini 8,5 masuk lagi ke kas. Ya, 8,5, 8,5. Lalu kita tulis jurnal yang benar, harusnya yang benar ya, 4,5, 4,5. Lalu jurnal koreksi, atau yang kita koreksikan tadi ya, 8,5 dikurangi 4,5, ketemu 4 juta ya, 4 juta jurnal koreksi. Ya, yang kita posting yang ini, jurnal koreksi ini. Kas dan biaya listrik kita posting ke sini tadi. Kas dan beban listrik. Ini ya. Ini. Oke, itu untuk pengerjaan soal nomor 1. Di nomor 1 ini ada yang ditanyakan? Kalau nggak jelas boleh tanya. Kalau misal saya jelasinnya kecepatan, bilang aja nggak apa-apa. Enggak. Gimana? Aman ya? Aman, Mas. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini pengerjaannya agak panjang ya. Soalnya kita akan bahas piutang wesel dan diskonto. Ini nanti mungkin saya akan jelaskan dengan bahasa saya ya, apa itu wesel, apa itu diskonto, gitu ya. Oke, masuk. Soal nomor 2. Berikut ini adalah transaksi PT Ramadan yang terjadi selama tahun 2022. Yang pertama ini ya, 5 Maret
dijual barang 800 juta rupiah kepada PT Restu. Termin pembayaran 2 dan dengan N per 60. Jadi ini maksudnya adalah dapat diskon 2%, ya 2/10 nih ya, 2%. N per 60 adalah jika dibayar tidak lebih dari 60 hari. Gitu. Ya, jadi dapat diskon 2% jika dibayar kurang dari 60 hari. Ya, mohon dicatat. Lalu kita lihat nih, 12 Maret. Diterima pelunasan dari PT Restu. Lihat transaksi tanggal 5 Maret. 5 Maret dengan 12 Maret kan belum ada 60 hari tuh. Masih kurang lebih berapa? 7 hari ya? 6, ya, 7 hari kan? Berarti masih di bawah 60 hari. Maka mendapat diskon 2%. 2% dikalikan 800 juta, ya. 2% dikalikan 800 juta sebesar, ini ketemunya. Nih. Makanya saja dia bayar tuh 800 juta. Tapi karena dapat potongan, maka hanya membayar 784 juta. Nah, potongan penjualan 16 juta, lalu ini ya, piutang dagangnya lunas. Lunas. Jadi teman-teman harus peka ya kalau ada, 2/10, N per 60, jangan panik. Yang 2/10 ini diskon, 2%, sedangkan N per 60 adalah masa jatuh tempo. Jadi kalau dibayar kurang dari 60 hari, dapat diskon. Tapi kalau udah lewat dari 60 hari, tidak dapat diskon. Gitu ya. Lalu pada 15 Maret, dijual barang dagangan senilai 900 juta secara kredit pada PT Semangat. Yang kita jurnal, piutang dagang dan penjualan, ya, 900 juta. Nih, pada 15 Maret. Lalu masuk pada bulan April, 15 April ditarik wesel tagih untuk PT Semangat sebesar 900 juta. Bunga 10% per tahun, jangka waktunya 6 bulan. Wesel di sini adalah perannya itu sebagai alat bayar, mirip seperti cek dan giro. Jadi ketika perusahaan misal yang punya utang nih, mengeluarkan wesel kepada si pemberi utang, maka tulisannya terbayar oleh wesel, dibayar oleh wesel ya, jadi ya. Dibayarnya pakai wesel tuh. Nih. Muncullah pada rekening perusahaan kita namanya wesel tagih. Wesel tagih, piutang dagangnya lunas. Jadi awal nih pada 15 Maret ada piutang dagang kan 900 juta. Nah, lalu PT Semangat membayar pakai wesel. Nah, jadi wesel ini masuk ke perusahaan, piutang dagangnya hilang dulu. Tapi hilang dulu ini bukan serta-merta hilang 100%. Jadi kita perlu menagih nanti pakai wesel ini. Mirip seperti cek kan, cek dan giro. Cek kan juga harus dicairkan kalau kita pengen dapat uangnya gitu ya. Lalu pada tanggal 15 Juni, Ramadan mendiskontokan wesel ke bank dengan diskonto 12% per tahun. Ini awal kita dulu ya, hitung weselnya dulu ya. Nah, ini. Kita menghitung nilai jatuh tempo wesel. Nilai jatuh tempo wesel rumusnya, ini ya rumusnya. Ini boleh dicatat. Nah, ini rumus wesel. Nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo sama dengan
bunga Wesel ditambahkan dengan pokok Wesel. Nah, kita hitung rumus bunga Wesel. Kan kita belum tahu kan bunga Weselnya nilainya berapa gitu kan. Nah, kita tulis ini ya rumus untuk bunga Wesel. Rumusnya banyak, Mas. Ya, memang banyak rumusnya. Pakai warna orange. Ini ya. Nah, bunga Wesel sama dengan pokok Wesel. Pokok Wesel dikali bunga dikalikan periode Wesel. Bunga Wesel tadi berapa? 900 juta kan? Bunga Wesel. Pokok Wesel 900 juta. Jadi nominalnya lah. Nominalnya 900 juta dikalikan bunganya kan 10% tadi di soal nih. Di soal. Nah, di soal ini kan 10% ya. 10% per tahun dengan jangka waktu 6 bulan. Nah, maka kita tulis di sini 900 juta dikali 10% dikalikan 6/12. 6 bulan kan, setahun ada 12 bulan, 6/12. Ketemulah nilainya adalah nih 4,5 juta. 45 juta. Lalu rumus nilai jatuh tempo adalah ini tadi ya, bunga Wesel ditambahkan dengan pokok Wesel. Bunga Weselnya ketemu 45 juta ditambahkan dengan pokok Wesel kita tadi 900 juta. Makanya ketemu 945 juta. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk perhitungan Wesel dan jurnal-jurnal di atas? Maaf Mas, izin bertanya. Boleh, silakan. Itu yang tanggal 5 Maret itu 2/10 sama N/60 itu bukannya mendapat diskon apabila pembayaran tidak lebih dari 10 hari ya Mas? Yang N60-nya itu bukannya jangka waktu pembayarannya? Atau Oh iya, gimana iya, Mas? benar-benar. Soalnya pernah dengar kayak gitu. Oh iya, ya. Jadi kita coba cari aja ya. Terima kasih atas koreksinya. Yang ini tadi ya, 2/10 dan N/60 ini ya. Benar. Iya, benar. Kata Masnya benar. Jadi dapat diskon 2% ketika tidak membayar lebih dari 10 hari, sedangkan waktu jatuh tempo adalah 60 hari. Ya, benar. Benar. Terima kasih ya, Mas, atas koreksinya. Ya, jadi dicatat ya, teman-teman. Ini ya, 2/10 dan N/60. Dapat diskon 2% ketika membayar tidak lebih dari 10 hari. Sedangkan waktu jatuh tempo adalah 60 hari. Gitu. Ya. Terima kasih ya, Mas. Iya Mas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mas mau tanya, Silakan. itu yang cara kali 6/12-nya tuh gimana Mas? Yang bunga Wesel 900 juta kali 10% kali 6/12. Ya, 6/12 itu gimana kalinya? Oh ya, ini tinggal dikali aja ya, 6/12 ya. 900 juta dikalikan 10%, ini 6/12 juga dihitung. Jadi 6 dibagi 12 gitu. Artinya berapa? Setengah kan, 1/2 gitu. Jadi dihitung semuanya. Jadi 900 juta, 10% kan 10/100. Ya, ini kan 10/100 nih. 10/100 dikalikan 6/12. Jadi semuanya dihitung. Sampai per-pernya ini semuanya dihitung. Itu ya. Maaf Mas, itu kok bisa dapat 6/12 sih gimana Mas? 6/12 adalah periode Weselnya, Mas. Periode Wesel kan kita lihat nih, jangka waktunya dari soal yang ini ya, 15 April ini ya. Nah, ini loh. Kan jangka waktunya 6 bulan nih, Mas. Nah,
Setahun kan ada 12 bulan. Makanya kita hitung 6/12. Jadi jatuh tempo weselnya kan 6 bulan dari sejak diberikan gitu loh. Jadi 6 per Oh iya, 12 Mas. ini umur weselnya. Oh iya, iya, iya. Paham, Mas, paham. Makasih, Oke, Mas. oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Aman ya? Oke, saya lanjut. Lalu pada ini ya, 15 Juni PT Ramadan mendiskontokan wesel ke bank dengan diskonto 12% setahun. Diskonto ini adalah ketika perusahaan ini punya wesel. Kan punya wesel dari PT Semangat nih kan. Nah, sedangkan perusahaan butuh uang segera. Sedangkan kalau kita mengandalkan wesel, kita masih dapat uangnya cair baru 6 bulan lagi. Nah, padahal perusahaan butuh nih uang segera. Makanya perusahaan mendiskontokan ke bank. Jadi mencairkan uang ke bank pakai wesel ini. Ya, jadi nanti bank yang akan menagih weselnya ke perusahaan PT Semangat gitu. Jadi kayak menjaminkan weselnya lah. PT Ramadan menjaminkan wesel ke bank gitu untuk dapat uang dengan segera. Resikonya mendiskontokan wesel ke bank adalah kas yang diterima perusahaan itu berkurang. Berkurang kenapa? Karena bunga weselnya sisanya akan diambil oleh bank. Begitu. Nah, mari kita jelaskan di sini ya. Ini rumus bunga diskonto. Rumus bunga diskonto adalah nilai jatuh tempo dikali tingkat diskonto. Ini tingkat ini bunga diskontonya ya. Nah, akan biasa bunga diskonto. Bunga diskonto dikalikan dengan periode diskonto. Nah, kita kan tadi sudah dapat nih nilai jatuh temponya kan 945 juta. Dikalikan bunga diskonto seperti di soal ini tadi 12% setahun ya. Nih, 12%. Terus kita kalikan dengan periode diskonto. Periodenya adalah 4/12. Kenapa kok jadi 4 bulan? Nah, kita lihat nih. Wesel itu diterima oleh kita, oleh perusahaan kita itu kapan? April kan? Bulan keempat. Sedangkan kita sudah jalan sampai Juni, jadi sudah lewat 2 bulan ya, 5 dan 6. Bulan ke-5 dan bulan ke-6 sudah lewat. Di bulan ke-6 ini, bulan ke-6 kita ini, mendiskontokan wesel. Jadi kita butuh uang dengan segera. Makanya periode diskonto adalah sisa umur wesel. Nah, makanya 6 dikurangi 2 bulan berjalan, makanya tinggal 4 bulan. Tinggal 4 bulan ya, benar ya. Tinggal 4 bulan nih. Jadi periode diskonnya kita nggak pakai yang 6/12, tapi kita pakai yang 4/12. Karena sudah berjalan 2 bulan. Dari April kan, Mei, Juni, nah, udah kurang 2 bulan nih. Kalau kita hitung, ketemu 37.800. Ini. Kas yang diterima perusahaan 945 dikurangi 37.800. Ya, ini makanya saya tadi bilang ketika perusahaan mendiskontokan wesel itu sebenarnya mengalami kerugian bagi perusahaan gitu. Kerugian bagi perusahaan tapi bank dapat untung. Dapat untung kenapa? Karena nggak ngapa-ngapain dapat bunga, bank dapat untung sebesar 37.800. Kalau kita nggak diskontokan wesel nih, dan kita tunggu sampai weselnya jatuh tempo, kita bisa dapat dana sebesar 945 juta. Tapi karena kita butuh uang dengan segera, makanya kita diskontokan, akhirnya kita kehilangan nih uang 37.800.000 yang diserahkan ke bank. Gitu.
Akhirnya kita cuma dapat 907.200.000. Nah, jurnalnya ini ya jurnal. Kas masuk 907, lalu biaya bunga, karena kita juga ada dapat bunga kan. Wesel diskonto kita lepas, jadi kita kreditkan. Weselnya ini udah di tangan bank kan. Jadi makanya kita kurangkan, lalu pendapatan bunga 45 juta juga kita kreditkan. Itu. Jadi harusnya kita dapat 945 juta penuh, tapi kita cuma dapat 907.200.000. Itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mas mau nanya Mas, boleh? Ya, silakan. Kok bisa periode diskontonya di bulan Agustus? Agustus. Kan maksudnya bulan keempat. Kan sudah berjalan 2 bulan kan? Kok tahu Iya. kalau tinggal sisa 2 bulan? Bulan 4, Mas. Jadi gini, ketika kita mendiskontokan wesel ya, kan ini weselnya masuk ke perusahaan pada bulan April nih, Mas. Ya kan, bulan keempat ini kan. Iya Mas. Nah, terus pada bulan ke-6, kita mendiskontokan weselnya. Jadi kan wesel kita udah jalan 2 bulan, Mas. Bulan Iya keempat, betul. bulan kelima, dan bulan ke-6. Jadi kan Iya. dari 6 bulan dikurangi 2 bulan kan tinggal 4 bulan, Mas. Dari 6 bulan Dikurangi dikurangi. 2 bulan, Iya. kan tinggal 4 bulan. Kan Iya. periode kita kan weselnya 6 bulan, Mas. Yang ini ya, kita lihat soal 15 April. Oh, 15 April. oke oke. Nah, 6 bulan. Nah, sedangkan pada bulan Juni kita diskontokan. Jadi April, Mei, Juni, kan kita udah jalan 2 bulan nih, Mas. Iya. Jadi kan tinggal 4 bulan sisanya. Oke oke oke. Masuk ke periode diskontonya adalah 4/12. 4 bulan. Iya, 4 bulan, Mas. Iya. Itu. Oke oke Mas, oke Mas. Aman aman aman. Ya, ada yang tanya lagi? Lanjut ya. Lalu lanjut pada 15 Oktober, soal yang terakhir nih. 15 Oktober. Nah, pas jatuh tempo, PT Semangat nggak bisa nih bayar utangnya ke bank. Ketika kita mendiskontokan wesel kita, nanti yang tugasnya nagih itu bank. Bank menagih ke PT Semangat. Jadi kita udah nggak perlu nagih lagi nih ke PT Semangat, tapi yang nagih adalah bank. Karena kita menjaminkan wesel kita ke bank gitu. Kita dapat duit, nanti si bank, jadi utangnya si PT Semangat pindah ke bank. Gitu. Diskonto itu fungsinya gitu. Nah, pada tanggal jatuh tempo nih, ya jatuh tempo PT Semangat nggak bisa melunasi ke bank. Ketika PT Semangat atau yang berutang kepada kita itu nggak bisa bayar, maka bank itu menagih lagi ke kita. Jadi tagihannya balik lagi ke kita gitu. Jadi bank ini sebagai pihak ketiga lah antara utang piutang kita ya. Kamu utang ke saya, kamu nggak bisa bayar nih. Biasanya masih bulan-bulan selanjutnya. Kamu kasih saya wesel. Weselnya waktunya 6 bulan. Nah, sedangkan pada udah jalan 2 bulan, saya butuh uang nih. Saya kasihkan ke bank, nanti bank yang akan nagih utangnya ke kamu. Tuh. Saya dapat duit dulu. Tapi kalau kamu nggak bisa bayar utang, nanti bank nagih lagi ke saya. Jadi bank nggak mau rugi. Gitu kan. Nah, oke. Tidak bisa melunasi ke bank. Perusahaan terpaksa melunasinya ditambah biaya tagih 1 juta rupiah. Jadi kan totalnya kan kita 945 juta ya ini ya. Di mana tadi? Ini ya, nilai jatuh tempo. Tadi kan 945 juta. Nah, ini ditagihkan lagi ke kita. Gitu. Jadi ya kita harusnya ini urusannya PT Semangat,
Tapi jadi tersangka lagi karena PT Semangat nggak bisa bayar. Karena kita harus bayar lagi 945 juta ditambah pakai biaya penagihan sebesar 1 juta. Nah, ini ya. Nah, totalnya 946 juta. PT Ramadan membayar kepada bank sebesar 946 juta karena PT Semangat tidak mampu membayar wesel. Lalu PT Ramadan menagih kembali wesel tersebut kepada PT Semangat sebesar 946. Jadi utangnya balik lagi ke kita dan kita eh, wajib gitu untuk menagihnya ke PT Semangat yang utang ke kita gitu. Jadi utangnya balik ke kita lagi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Lalu masuk ke soal terakhir, nomor 3. Ini soal ya, stok-stok barang. Kita baca di soal. 1 Mei persediaan awal sebesar 400 kg dengan biaya 55.000. Kita tulis ya. Jadi ini barang tersedia sebagai pembelian, jadi kulaan dan dijual ini kita pisah tabelnya ya. Jadi kita beli dan kita jual ini kita pisah. Nih, nih persediaan awal 400 kg 55.000. Nah, kita tulis di sini 55.000. Nilainya adalah 22 juta. Ini ya. Jadi kita tulis lagi, baca lagi. 4 Mei, pembelian. Pembelian ini kita kulaan lagi ya. Kulaan lagi 360 kg dengan harga 60.000. Kita tulis lagi di sini. Set. 7 Mei, melakukan penjualan. Jadi kita jual 500 kg kan. 500 kg, harga 100.000. Kita posting di sini. Tulis ya. Sini. Ya. Begitu juga selanjutnya. Jadi pembelian masuk ke pembelian, penjualan masuk ke penjualan. Gitu. Sampai selesai. Ya, dari dua tabel ini ada yang ditanyakan dulu, kalau ada yang bingung. Aman ya. Lalu setelah kita kalikan semua, kita jumlahkan. Kita jumlahkan, gitu. Ketemu 135 juta. Ini juga kita jumlahkan, 170 juta. Nah, lalu kita hitung jumlah persediaan akhir. Kan kita punya stok barang total 210 kg nih. Ya kan, 210 kg. Laku 1.700 kg. Nah, jadi kita tulis di sini jumlah persediaan akhir. Nah, 2.100 stok kita 2.100 dikurangi 1.700 yang terjual tinggal 400 kg. Lalu nilainya berapa? Nah, nilainya kita hitung di sini ya, 170 juta dikurangi dengan 135 juta. Kita punya nilai dari persediaan akhir sebesar 35 juta. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Aman. Lalu kita masuk nih. Soalnya adalah metode first in, first out. Jadi kita hitung 3. Nah, saya cari soalnya dulu ya.
Soalnya udah ganti belum ini? Udah ya? Setelah kita posting tadi ya, penjualan dan pembelian, ini kita posting ke sini, ketemu total-total masing-masing. Lalu kita cari tinggal berapa stok kita tinggal 400 kg ya, 2.100 dikurangi 1.700, lalu nilai akhirnya adalah 35 juta. Oke, lalu kita hitung eh, ini ya, FIFO, first in first out. Jadi nilainya berapa lah, tinggal berapa gitu ya. Metode FIFO adalah first in first out, seperti artinya ya, pertama masuk, pertama keluar. First in first out ini kita pakai harga terakhir. Nah, jadi stok kita kan tinggal 400 kg nih. Kita pakai harga yang ini 22. Iya, ini ya. Yang harga 70.000 per kilo. Nih, makanya kan saya tulis sini ya. 400 kg dikalikan 70.000. Hasilnya 28 juta. Lalu metode LIFO, last in, first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Makanya kita pakai harga yang paling awal, 55.000. Jadi 400 kg dikalikan nih, 55.000 ini. Ini suara ini saja. Nah, ini ya. Jadi ketemu harga 22 juta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan metode FIFO dan LIFO? Nggak ada ya. Terus kita masuk ke yang C, metode average atau rata-rata. Metode rata-rata ini kita nggak peduli ya, barang masuk tanggal berapa, harganya berapa, ya gitu ini nggak peduli harga satuan. Jadi kita total semuanya. Misal 2.100 nih, 2.100 ya kita bagi dengan 135 juta. Ini harganya ketemu rata-rata ini berapa. Nah, seperti ini kan. Kita punya stok akhir 400 kg. Harga rata-rata per unit. Jadi kita hitung nih. Kita punya nilai barang awal, ini ya, 135 juta. Kita bagi dengan 2.100. Ketemulah harga per unitnya 64.286. Namanya juga harga rata-rata ya, jadi nggak peduli mau lu masuk terakhir atau masuk pertama, ya harganya segitu. Terus kita hitung nih nilai persediaan akhir kita. Pakai harga yang sudah kita rata-ratakan. Stok akhir kita berapa? Oh, 400 kg. 400 kg kita kalikan nih dengan 64.286. Ketemulah harga nilai persediaan akhir kita 25 juta 714.400. Ya. Sampai penentuan nilai akhir ini ada yang mau ditanyakan? Kalau bingung tanya aja, terus kalau kecepatan bilang aja ya. Oke, saya lanjut. Kita menentukan HPP-nya seperti yang di ini kan. Di soal kan kita suruh ngitung harga pokok penjualan, laba dan rugi. Gitu kan. Jadi kita hitung nih. Harga pokok persediaan. Barang tersedia dijual, ini ya, sama semua ya tadi nilainya. 135 juta. Tahu dari mana, Mas? Dari sini. Ini ya, 135 juta ini. Kita masukkan ke ini nilai awalnya. Nah, lalu nilai akhir persediaan, ini 28 juta,
22 juta, dan 25. Tahu dari mana, Mas? Dari ini hasil perhitungan kita. 28, 22, dan 25. Ya, ini untuk mengetahui HPP kita. Nah, HPP kita adalah nih 107, 113, dan 109. Jadi ini dikurangi ini ya. Atas dikurangi bawah. Atas dikurangi bawah. Atas kurangi bawah. Ketemulah HPP kita 107, 113, dan 109.285.600. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sekalian aja ya nanti ya, sampai laba rugi ini ya. Nah, kalau masuk ke laba rugi, laba rugi dari ketiga metode ya, FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama, nilai penjualan. Nilai penjualan ini 170 juta. Dapat dari mana, Mas? Dari sini ya. Nih, 170 juta. Kan kita jual dapat ini 110 juta. Terus kita kurangi dengan laba kita, dengan HPP kita. 107, 113, 109. Nah, kita posting sini. Nah, terus dikurangkan. 17 kurang 170 kurangi 107. 63. Ini kurang ini, ya 7. Terus ini kurang ini, 60.714.400. Ya. Udah, overall ini saja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Maaf Mas, tadi ketinggalan. Oh ya, Itu silakan. Vivo itu gimana Mas? Ya. Ya, FIFO, terima LIFO. kasih. Oke. FIFO ya, first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Jadi barang masuk pertama yang akan kita jual pertama kali. Gitu ya. Nih. Jadi yang masuk nih, persediaan awal, pembelian ini, ya ini harus terjual lebih dulu. Yang awal-awal ini. Ini harus terjual dulu, baru ke ini, baru ke ini, baru ke ini. Gitu. Nah, kan kita udah laku berapa ini? 2.100 ya. Nah, 2.100 kita telusuri nih, pakai harga akhir yang mana sih, Mas? Pakai harga mana sih kita nanti jualnya gitu. Ini ya, 400 tambah 350 tambah 500 tambah 850 totalnya kan 2.100. Kita kurangi 1.700. 1.700 ini sampai sini kurang lebih. Ya. Jadi barang yang awal masuk itu harus awal terjual. Makanya kita pakai harga terakhir. Tinggal 400 kilo, kita pakai harga 70.000 ya. Kita kasih warna kuning saja. Nah, ini ya, gini kan. Nah, terus eh metode LIFO, last in, first out. Namanya last in, first out. Masuk terakhir, tapi keluar pertama. Makanya kita pakai harga yang paling atas. Karena yang bawah-bawah ini udah kejual duluan. Nah, ini udah kejual duluan, baru naik, baru naik, baru naik. Last in, first out. Terakhir masuk, terakhir terjual. Ini terjual, ini terjual, ini terjual. Tinggal yang atas. Ini. Nah, makanya di sini kita pakai harga yang ini 1 Mei ini. 1 Mei kan 400 kg kita kalikan dengan harga yang teratas 55.000. Totalnya adalah 22 juta. Ini. Apakah terjawab, Mas? Sudah Mas, terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan. Tadi nomor 2, 5 Maret 2/10. Oh iya. Ini ya Mas ya. Mas Mualmer. 2/10 ini
maksudnya adalah ya, kita dapat diskon 2% ketika dibayar tidak lewat dari 10 hari. Nah, N per 60 adalah jatuh temponya. Tuh. Jadi kan 800 juta nih. 800 juta. Kalau dibayar kurang dari 10 hari, nanti dapat diskon 2%. Seperti di sini ya. Nah, 5 ke 12 Maret kan baru 7 hari nih, Mas. Baru 7 hari, makanya dia masih dalam periode diskon. Kan kurang dari 10 hari tuh. Nah, makanya dia dapat diskon 2%. Dia dapat potongan sebesar 16 juta. Seperti yang ada di jawaban ini ya, Mas. Nah, dia dapat diskon sebesar 16 juta. N per 60 adalah jatuh temponya 60 hari dari 5 Maret ini. Dari 5 Maret, jatuh temponya 60 hari. Gitu. Apakah terjawab dari Mas Almer? Aman ya? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya? Hmm. Ya, terima kasih ya Mas Almer. Baik, ini sudah terjawab semuanya. Nanti Word yang orek-orekan ini akan saya kirim lagi ke kakak-kakak Hema. Nanti biar di-share mereka ya. Buat dipelajari, silakan dipelajari. Eh, ya, ini akan saya share nanti ke kakak-kakak Hema. Biar di-share. Ada yang mau ditanyakan sekali lagi sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Hmm. Baik, saya akhiri ya kakak Hema untuk saya nanti biar dilanjut kakak Hema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Live dulu Mas. ya, kayaknya masih ada tambahan dari Hema. Baik, terima kasih kepada Kang Mas Haider atas penjelasan materinya. Lalu untuk Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng sekalian yang masih bingung atau belum paham terkait materi yang dibawakan, bisa langsung bertanya aja di grup WA ya. Mengingat waktu sendiri sudah melewati dari jadwal yang ditentukan. Lalu selanjutnya untuk Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng sekalian dimohon untuk mengisi link kuesioner yang akan kami bagikan di room chat Zoom. Bentar. Baik, saya ulangi lagi untuk
Kamas Bayu Dimas Diajeng sekalian bisa mengisi link kuesioner. Akan saya berikan waktu 5 menit. Nah, sembari mengisi, saya akan kasih sedikit reminder kalau asistensi itu digunakan untuk sebagai persiapan untuk menghadapi ujian, sebagai persiapan peningkatan pemahaman terhadap materi yang akan diujikan di ujian nanti. Jadi, dimohon jangan disalahgunakan dari soal ataupun jawaban untuk melakukan kecurangan ketika ujian. Seperti itu. Ya, semoga teman-teman, Kang Mas Bayu Dimas Diajeng sekalian, ujiannya bisa lancar dan juga bisa mendapat nilai yang memuaskan. Untuk Kang Mas Bayu Dimas Diajeng yang belum mengisi link kuesioner bisa segera mengisi ya.
Baik, mungkin saya reminder lagi, memberitahukan pada Kamas Bayu Dimas Diajeng kalau asistensi itu sebagai sarana penunjang, sarana pembantu rekan-rekan Kamas Bayu Dimas Diajeng untuk mempersiapkan ujian. Jadi dimohon soal dan jawaban asistensi tidak disalahgunakan untuk melakukan kecurangan ketika ujian. Seperti itu. Oke, karena dirasa dari Kamas Bayu Dimas Diajeng semua sudah mengisi link visioner, eh, akan saya tutup asistensi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Haidar Sakutento, terima kasih kepada Mas Bayu Dimas Diajeng yang sudah turut serta hadir di Zoom pada pagi kali ini. Semoga asistensi pada pagi kali ini bisa membantu teman-teman Mas Bayu Dimas Diajeng eh, dalam kelancaran ketika ujian dan bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Mas. Terima kasih Mas, terima kasih semuanya.